Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam Kitab Al-Aqidatul Wasithiyah, Kitab Aqidah Wasithiyah, karya Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala. Taib. Terakhir kita sampai ke perkataan beliau rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Aqidatul Wasithiyah, wa yashhaduna bil jannati liman syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah ini termasuk keyakinan ya, akidah. Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersaksi bil jannati dengan surga, liman syahida lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam bil jannah, bagi orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam baginya dengan surga. Kal asyrati, seperti yang 10 ya, 10 orang yang dijamin masuk surga. Atau seperti Thabit bin Qais bin Syammas wa ghairihi minas sahabat, dan selain daripada mereka dari kalangan sahabat-sahabat yang lainnya. Artinya Ahlussunnah wal Jamaah kita harus mengimani, bersaksi apa yang telah dipersaksikan oleh Rasul ya, dengan surga bagi orang-orang yang dipersaksikan oleh Rasulullah, maka kita pun harus meyakini itu. Seperti apa? Seperti orang-orang yang menghadiri perang Badar, perang Uhud ya, Bai'atur Ridwan, atau orang-orang yang disebutkan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Kemudian seperti Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Mu'ad, atau Thabit bin Qais bin Syammas, atau Uqasha bin Mihsan, dan banyak yang disebutkan secara personal oleh Rasulullah. Maka kita pun harus beriman ya, mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dijamin surga. Wa yukiruna bima tawatara bihi naqlu an amiril mu'minin Ali bin Abi Thalib wa an ghairihi. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah mereka menerima dan menetapkan apa yang telah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa dalam sebuah ucapannya, min anna khaira hadhil ummati ba'da nabiyha Abu Bakrin, bahwasanya ya, orang yang terbaik setelah umat ini, setelah nabinya, orang yang terbaik dari kalangan umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakrin, yaitu Abu Bakar. Tsumma Umar, kemudian Umar. Wa yusallitsuna bi Utsman, dan yang ketiganya adalah Utsman. Wa yurabbi'una bi Ali, dan yang keempatnya adalah Ali. Kama dalat alaihil athar, sebagaimana telah menunjukkan atas itu athar, yaitu dalil. Tentang apa? Tentang mereka-mereka ini adalah sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Sebaik-baik manusia setelah para nabi dan para rasul. Wa kama ajma sahabatu ala taqdimi Utsman fil bai'ati, dan telah sepakat para sahabat ya mendahulukan Utsman di dalam bai'at. Ma'anna ba'du ahli sunnati kanu qad ikhtalafu fi Utsman wa Ali. Ya, walaupun sebagian ahli sunnah mereka berselisih tentang antara Utsman dengan Ali, tapi sepakat bahwasannya khalifah yang ketiga adalah Utsman.
Yang berselisihnya itu mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali. Ba'da tifaqihim ala taqdimi Abi Bakr wa Umar, setelah sepakatnya mereka mendahulukan Abu Bakar dan Umar, ayyuhuma afdal, siapa yang lebih utama dari antara keduanya? Abu Bakar lebih utama, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Ya, Abu Bakar dan Umar ini sepakat. Tapi kalau antara Utsman dengan Ali, ada yang mengatakan Ali lebih utama dibanding Utsman, ada yang mengatakan Utsman lebih utama dibanding Ali. Tapi kalau khalifah yang ketiga ini sepakat adalah Utsman. Taib. Aw rabba'u bi Ali wa qaddama qaumun aliyan, sebagian kaum ada yang mendahulukan Ali, wa qaumun tawaqqafu, sebagian lagi ada yang diam. Taib. Lakin istaqarra amrun ahli sunnati ala taqdimi Utsman, tetapi tetap ya perkara ahli sunnah bahwasanya mereka mendahulukan Utsman di dalam masalah khilafah. Di dalam masalah khilafah. Tapi kenapa kemudian dibahas oleh Syekh rahimahullah taala dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah ini? Karena ini termasuk bab akidah. Ini termasuk dalam bab akidah. Yang tidak boleh seseorang salah di dalam meyakini. Ya, tidak boleh salah di dalam meyakini. Karena apa? Karena termasuk bentuk akidah adalah seseorang meyakini Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ini jamin surga. Maka ada orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan Syiah, Rafidhah atau Nawasib atau orang-orang yang pembenci sahabat. Maka jelas mereka menyelisih dalil, ya, menyelisihi Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kemudian wa in kanat hadhil mas'alatu Utsman wa Ali laysat minal usuli lati yudhallalul mukhallifu fiha inda jumhuril ulama. Meskipun masalah ini, masalah Utsman dengan Ali, maksudnya mana yang lebih utama antara Utsman dengan Ali, ini adalah bukan masalah prinsip ya, yang kemudian pelakunya bisa disesatkan karena itu. Misalkan kelompok ini mengatakan, saya mah meyakini Ali lebih utama karena dalil-dalilnya mengatakan demikian. Kemudian kata sebagian lagi, saya meyakini Utsman lebih utama dibanding Ali. Perselisihan ini perselisihan yang tidak menyebabkan salah satu dari keduanya ini kemudian sesat karena salah dalam menilai. Tidak, karena dua-duanya memang mempunyai keutamaan besar. Ya, memang mempunyai keutamaan besar. Jadi orang yang lebih mengunggulkan Utsman dibanding Ali atau orang yang lebih mengunggulkan Ali dibanding Utsman, ya, tetapi mereka sepakat bahwasanya khalifah yang ketiga adalah Utsman, ini tidak mengapa. Tidak keluar dari ranah atau dari ruang lingkup ahli sunnah wal jamaah. Ya, tidak keluar dari itu. Lakinnal mas'alata allati yudhallalul mukhalifu fiha, akan tetapi permasalahan yang mengakibatkan orang yang menyalahinya bisa disesatkan atau bisa sesat gitu ya, adalah apa? Adalah mas'alatul khilafah, adalah permasalahan khilafah. Sepakat khalifah pertama siapa? Abu Bakar. Khalifah kedua Umar. Khalifah ketiga sepakat siapa? Utsman. Khalifah keempat baru Ali. Kalau ada yang kemudian meyakini khalifah ketiga itu adalah Ali, maka ini bisa disalahkan orang itu. Ya. Karena ini tidak boleh. Harus kita yakini khalifah ketiga adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa itu? Karena sudah disepakati oleh para sahabat. Yang memilih setelah Umar siapa? Utsman. Makanya ada ashabus sura ketika itu. Orang-orang yang ditunjuk untuk menentukan siapa khalifah yang ketiga. Maka jatuh kepada siapa? Utsman bin Affan. Taib. Wa dzalika annahum yu'minuna bi anna al-khalifata ba'da Rasulillah Abu Bakrin tsumma Umar. Mereka beriman bahwasanya khalifah setelah Rasul adalah Abu Bakar, kemudian Umar, tsumma Utsman, tsumma Ali. Taib. Wa man ta'ana fi khilafati ahadin min haula'il a'immati fa huwa adallun min himari ahli. Barang siapa yang mencela di dalam kepemimpinan salah satu daripada imam-imam tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maka apa? Dia adalah orang yang lebih sesat daripada keledai peliharaannya sendiri. Lebih sesat daripada keledai. Ya, walaupun ada yang kemudian apa? Pembenci Ali. Ada juga kelompok yang membenci Utsman, sehingga terjadi ya apa yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Terjadi perselisihan. Karena ini didorong oleh para pembenci-pembencinya ini. Oleh para pembenci-pembencinya.
Ini sudah kita bahas. Kemudian wa yuhibbuna ahlal baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahlussunnah wal Jamaah harus mencintai keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahlul bait. Yang jelas-jelas nasabnya nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawallawnahum wa yahfaduna fihim wasiyata Rasulillah. Dan Ahlussunnah wal Jamaah harus memberikan loyalitas wala, kecintaan kepada ahlu baitnya Rasul dan menjaga mereka sebagaimana wasiatnya Rasul. Haitsu qala yauma Ghadir Khum, yang mana Rasulullah pernah mengatakan pada hari Ghadir Khum. Itu Ghadir Khum ini adalah hari di mana Rasulullah sepulang dari haji wada gitu ya, kemudian beristirahat dengan puluhan ribu sahabat yang melakukan haji ketika itu, berdiri di sebuah tempat yang namanya Ghadir Khum. Dan Rasul di dalam wasiat atau di dalam ceramahnya menyampaikan, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku titipkan ahlu baitku ya kepada Allah, aku ingatkan kalian tentang ahli baitku kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini dalil untuk kita mencintai ahlu baitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah kita bahas ya tentang pentingnya kita mencintai mereka, apalagi mencintai ahlu baitnya yang bertakwa. Ya, yang sesuai dengan apa yang dibawakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya pengakuan saja. Wa qala aidan li Abbasin ammihi, berkata Rasul kepada pamannya Abbas, wa qad istaka ilaihi anna ba'da Quraisy yajbu Bani Hashim. Dan Abbas melapor kepadanya bahwasanya sebagian orang-orang Quraisy mereka merendahkan Bani Hashim. Bani Hashim ini adalah kabilahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la yu'minuna hatta yuhibbukum lillahi wa liqarabati. Mereka tidak beriman sampai mereka mencintai kalian karena Allah. Sampai mereka mencintai kalian ahlu bait karena siapa? Karena Allah, wa liqarabati. Ya, dan juga mencintai korobah-korobahku, kerabat-kerabatku. Ini dalil penting. Mencintai ahlu bait adalah salah satu bentuk kepentingan. Tetapi di dalam mencintainya tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan, mengkultuskan, apalagi meyakini bahwasanya mereka bisa mengeluarkan orang-orang dari neraka dengan selendang-selendang mereka gitu ya. Ketika menyebut nama Habib Fulan bin Fulan. Atau kita tidak boleh meyakini ketika ada seseorang di antara mereka mengatakan, kalau kalian dikubur kemudian ditulis di kain kafannya Habib Fulan bin Fulan, maka malaikat itu tidak akan datang menjawab, tidak akan datang bertanya ketika dilihat kain kafannya bertuliskan Habib Fulan bin Fulan misalkan. Ini banyak cerita-cerita seperti ini. Dan ini ghulu, ini berlebihan. Taib, kita mencintai mereka karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya karena ketakwaan mereka. Ya, kalau mereka melakukan kesyirikan, kebid'ahan, maka kita tidak boleh. Artinya membela kesyirikan dan kebidahannya, karena ini termasuk apa? Perkara mungkar. Ini sudah kita jelaskan ya sebelumnya. Taib. Kemudian wa yatawallawna azwaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ummahatil mu'minin. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka memberikan loyalitas mereka, kecintaan mereka kepada istri-istrinya Rasul, ibu-ibunya orang beriman. Berarti istri-istrinya Rasulullah adalah ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang yang beriman, yang harus kita cintai dan harus kita jaga kehormatan mereka. Kalau orang-orang Syiah mengatakan bahwasanya Aisyah ummul mukminin adalah melakukan perzinahan, ini betul-betul apa? Mencela, menjatuhkan, menuduh. Yang jelas-jelas Aisyah radhiyallahu anha langsung datang surat An-Nur, yang kemudian di dalamnya Allah membela Aisyah bahwasanya Aisyah tidak seperti yang dituduhkan. Tapi orang-orang Syiah menuduh, bahkan meyakini Aisyah adalah pezina. Nauzubillahi min dzalik. Wa yu'minuna bi annahunna azwaju fil akhirati, dan orang-orang beriman Ahlussunnah mereka beriman bahwasanya para istri-istri Nabi mereka adalah istri di dunia dan juga nanti di akhirat. Khususan Khadijah bintu Khuwailid. Ya, terkhusus Khadijah bintu Khuwailid. Umma aktsari auladihi, adalah ibu yang paling melahirkan banyak anak-anaknya Rasul. Hampir semuanya dari Khadijah. Terus ditambah dari siapa? Dari Maria, yaitu namanya Ibrahim. Selebihnya adalah dari Khadijah.
Wa awwalu man amana wa adadahu ala amrihi, dan Khadijah adalah orang yang pertama beriman kepada Nabi dan menguatkan Nabi. Wa kana laha minhul manzilatul aliyatu, dan Khadijah mempunyai kedudukan yang tinggi. Wa Siddiqah binta Siddiq, dan yang kedua adalah Siddiqah, orang yang jujur, anaknya orang yang jujur, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Allati qala fiha nabiyyu, yang mana Nabi telah mengatakan tentangnya, fadlu Aisyah ta'ala nisa'i ka fadli tharid ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah dibanding seluruh perempuan itu perumpamaan seperti apa? Seperti tharid, makanan, dibanding seluruh makanan yang lainnya. Tharid ini adalah roti yang dicampur dengan daging. Jadi perumpamaan Aisyah dibanding seluruh perempuan itu seperti apa? Seperti makanan tharid dibanding seluruh makanan-makanan yang ada. Karena tharid ini adalah termasuk makanan yang spesial gitu ya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Baru kemudian kita masuk. Ini sudah kita bahas yang tadi ya. Wa yatabarra'una min tariqatir rawafid. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka berlepas diri dari cara-caranya orang-orang Rafidhah. Alladzina yubghiduna sahabata wa yasubbunahum. Yang mana orang-orang Rafidhah ini adalah orang-orang yang membenci para sahabat dan mencela mereka. Wa min tariqatin nawasibil ladzina yu'duna ahlal baiti. Dan juga Ahlussunnah berlepas diri dari jalan-jalannya nawasib. Siapa nawasib ini? Adalah orang-orang yang menyakiti dan mencela ahlu baitnya Rasul. Ahlul bait, keluarganya Rasulullah dicela. Ini namanya nawasib. Biqaulin au amalin, baik dengan ucapan ataupun dengan amalan. Wa yumsikuna amma syajara bainas sahabati, dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka bersikap menahan diri tentang perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Ya, apalagi terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu anha, perselisihan yang kemudian dimanfaatkan kondisi itu oleh orang-orang yang kemudian terjadilah pertempuran, peperangan yang mengakibatkan banyak yang terbunuh dari kalangan sahabat ataupun tabi'in. Kemudian wayakuluna, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan inna hadil athar al-marwiyata fi musawihim, bahwasanya athar-athar yang terriwayatkan tentang kejelekan-kejelekan mereka para sahabat, minha ma huwa kadzib, di antara athar itu, riwayat itu ada yang dusta. Wa minha ma qad zida fihi, bahkan di antara riwayat-riwayat yang menjelek-jelekan para sahabat, di dalamnya ada yang sudah ditambah-tambah. Wa nukiso, bahkan ada yang dikurang-kurang. Ya, perhatikan. Wa ghayyir an wajhihi, bahkan ada yang dirubah-rubah. Wa sahih minhu, dan yang sahih darinya, hum fihi ma'dzurun, para sahabat di dalam hal apa yang telah terjadi di antara mereka, mereka adalah ma'dzurun. Mereka apa? Mendapatkan uzur. Karena di antara mereka para sahabat yang terjadi perselisihan, ada yang mujtahid atau memang benar-benar mujtahid dan melakukan kebenaran. Ada yang mungkin salah, tapi di mereka ijtihad sama. Ya, mereka pun ijtihad sama. Seperti yang terjadi ya, peperangan Jamal, peperangan Siffin, ya, Nahrawan dan seterusnya. Ini terjadi di antara siapa? Di antara para sahabat dan para sahabat. Bahkan ketika terjadi pembunuhan Utsman, ini perlu kita sampaikan, Utsman memimpin, pernah kita sebutkan beberapa belasan tahun khalifah, yang kemudian muncul ada seseorang namanya Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi yang kemudian berpura-pura masuk Islam pada zaman Utsman bin Affan. Kemudian orang Yahudi ini, Abdullah bin Saba ini, dia pergi dari negara ke negara, dari mulai ke Madinah menghasut tentang Utsman, ditolak. Ke Mekah, ke Irak, ke Syam, ditolak. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Saba tentang tuliat Utsman, Utsman ini memimpin penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Ya, karena memang ada beberapa kerabatnya Utsman yang kemudian dijadikan gubernur, padahal itu bukan kerabatnya Utsman, kerabat istrinya Utsman. Siapa istrinya Utsman? Anaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan semua para sahabat ketika itu mereka menolak Abdullah bin Saba. Kemudian Abdullah bin Saba pergi ke Mesir.
dan disambutlah di Mesir. Ya, syubhat-syubhatnya apa? Pertamanya tentang bahwasannya tidak berhak Utsman itu memimpin, karena yang lebih berhak memimpin adalah Ali bin Abi Thalib. Ini yang digaungkan oleh Abdullah bin Saba. Yang kemudian apa? Memang dibawakan dalil-dalil, memang betul. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Ali minni bimanzilati Musa bimanzilati Harun min Musa. Ali untukku seperti kedudukannya siapa? Nabi Harun di hadapan Nabi Musa alaihissalam. Atau banyak kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya Ali ini punya apa, sesuatu yang spesial. Sehingga inilah yang kemudian digemborkan oleh siapa? Oleh Abdullah bin Saba. Dan kemudian termakanlah orang-orang Mesir. Dan muncullah pergerakan-pergerakan demonstrasi lah, kemudian pergerakan yang akhirnya mau menggulingkan Utsman bin Affan. Terbakar amarah, terbakar kemudian semangat, yang akhirnya apa? Dikepung siapa? Utsman bin Affan ini di Madinah. Dikepung Utsman bin Affan di Madinah. Dan semuanya terprovokasi. Semuanya terprovokasi. Memang betul di antara yang terprovokasi ada namanya Muhammad bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Semoga Allah meridhoinya. Bahkan Muhammad bin Abi Bakar termasuk orang pertama yang menarik jenggotnya Utsman bin Affan. Tapi kemudian Utsman bin Affan mengingatkan tentang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang mulia yang dekat dengan Utsman, tentang akhirnya Muhammad bin Abu Bakar ini langsung melepaskannya. Tetapi orang-orang di belakang langsung masuk dan memukuli Utsman bin Affan sehingga terjadi pembunuhan. Bahkan Nailah, salah satu atau istrinya Utsman bin Affan pun terbunuh ketika mau menghalangi orang-orang yang membunuh Utsman. Dan kemudian ada orang-orang yang akhirnya apa? Akhirnya menyudutkan gitu ya Muhammad bin Abi Bakar. Tuh lihat ya, bahkan Utsman ini dibunuh oleh anak sahabatnya sendiri, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dengan Utsman sahabat dekat. Padahal yang Muhammad bin Abi Bakar tidak membunuh ketika itu, memang terprovokasi, ya, dan langsung melepaskan Utsman bin Affan. Yang intinya apa? Intinya kita harus melihat di dalam riwayat-riwayat seperti ini sesuai atau dalil-dalil atau kisah-kisah yang ada dalil atau riwayat yang benar. Karena sebagian kelompok akhirnya menggiring kita untuk membenci beberapa orang sahabat. Sebagian kelompok membawa riwayat-riwayat ini supaya kita benci kepada mereka. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Taib. Karena apa? Karena yang pertama Rasulullah mengatakan kita tidak boleh mencela para sahabat. Tidak boleh mencela para sahabat. Karena bentuk keimanan kita kepada Allah adalah salah satunya mencintai mereka, para sahabat. Kalau justru kita membenci mereka, ini khawatir kita apa? Berdosa di dalam hal itu. Maka penting kita untuk membaca riwayat-riwayat ya yang mengenai terjadinya perselisihan ini, itu adalah pada riwayat-riwayat yang benar. Artinya jangan sampai kemudian, makanya di sini oleh Syekh dikatakan walaupun terjadi apa yang terjadi, mereka ini berijtihad. Setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kemudian apa? Kemudian Zubair bin Awam dan ada beberapa sahabat, Tolhah ya bin Ubaidillah yang dijamin surga, langsung mendatangi Ali, langsung membaiat Ali bin Abi Thalib dan ingin agar supaya pembunuh Utsman ini diusut. Tapi kemudian apa? Ali bin Abi Thalib menunggu siapa? Menunggu Muawiyah. Karena Muawiyah adalah kerabat dekatnya Utsman bin Affan, karena dia sebagai seorang yang nanti akan mengeksekusinya. Tapi Muawiyah tidak langsung membaiat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah ketika itu. Muawiyah menginginkan agar Ali ini segera mengeksekusinya. Ali belum mengeksekusi karena belum ada dukungan kuat dari orang-orang Syam, sehingga bentuk eksekusi yang membunuh Utsman ini terbengkalai. Akhirnya terjadilah perselisihan. Ketika itu Tolhah bin Ubaidillah dengan Abdullah bin Zubair atau Zubair bin Awam masih sepupuan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang anaknya Safiyah binti Abdul Muttalib, anak bibinya Rasul, menyurati Ali bin Abi Thalib
untuk merundingkan agar segera menghukum. Dan Zubair bin Awam sama Thalha bin Ubaidillah mengajak Aisyah untuk kita datang ke mana? Ke Irak, ke Ali bin Abi Thalib. Dan kabar ini didengar oleh orang-orang para pembunuh Utsman, ya, yang provokatornya. Mereka takut eksekusi. Akhirnya apa? Membuat sebuah berita seakan-akan Aisyah ini menyerang, sehingga dihadang dan terjadilah pertempuran. Terjadilah apa? Pertempuran. Sampai ketika Aisyah radhiyallahu anha naik unta ketika itu, maka terjadi perang Jamal namanya. Ketika naik unta, Aisyah radhiyallahu anha kemudian ada seekor anjing yang menggonggong di sebuah kampung namanya kampung Bani Amir. Kemudian ditanyakan oleh Aisyah, ini kampung apa namanya? Bani Amir. Kalau ini sumur apa namanya? Hauhab katanya. Aisyah radhiyallahu anha ingat dengan hadis, ya, ketika mendengar sebuah longlongan anjing yang terdengar dari Bi'rul Hauhab, maka segala kembalilah, kata Rasulullah. Aisyah ingat dengan hadis itu, kemudian mengatakan kepada Zubair bin Awam, Thalha bin Ubaidillah untuk segera kembali ke Madinah. Karena mendengar hadis dulu Rasulullah pernah mengatakan ketika terdengar longlongan anjing yang ada di Bi'rul Hauhab, maka segera kembali. Tapi kemudian apa? Kemudian Thalha dengan Zubair ini, karena kita bukan mau menyerang Ali, kita ini mau apa? Mau mendiskusikan dengan Ali untuk segera membunuh atau menghukum orang yang telah membunuh Utsman. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha bersama pasukan yang disebut dengan Jamal itu, akhirnya perang Jamal, karena memakai unta, berjalanlah, kemudian apa? Dihadang oleh pasukan Ali bin Abi Thalib yang diprovokasi oleh orang-orang yang para pembunuh ini, yang terprovokasi dari Abdullah bin Sabah seperti siapa? Astar, Gofiki, ada beberapa orang-orang tabi'in yang kemudian mereka lah yang kemudian memperkeruh, ya, suasana. Akhirnya terjadilah pembunuhan, terjadilah peperangan sampai Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib bahwasanya engkau wahai Ali akan berselisih dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Ali, wa ana asqahum, apakah saya nanti akan mencelaki mereka? Naam. Kalau itu terjadi, segera fardudha ila ma'manihi, maka segera kalau itu terjadi, kembalikanlah dia Aisyah ke tempat yang lebih aman. Maka Ali bin Abi Thalib awalnya tidak mengetahui bahwa di sana itu terjadi pertempuran. Setelah diketahui terjadi pertempuran, kemudian diberhentikan Ali bin Abi Thalib. Sudah banyak yang terbunuh. Dan ingat dengan hadis itu, Ali kemudian mengembalikan Aisyah dengan aman. Intinya banyak terjadi, ya, yang kemudian para sahabat ini dapat uzur. Karena apa? Banyak provokasi ketika itu. Banyak provokasi. Sehingga perlu untuk kita, ya, apalagi di zaman-zaman kita seperti ini, ketika ada kabar-kabar yang nyampe kepada kita, apapun kabar itu, maka ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian seseorang yang fasik membawa kabar berita, jangan langsung dipercayai. Cek dulu. Recheck dulu, benar enggak beritanya. Jangan sampai itu adalah hoax, itu adalah fitnah, tuduhan yang kemudian akhirnya kita terprovokasi dan ikut marah, akhirnya ikut melakukan sesuatu yang anarkis misalkan. Ini perlu hati-hati, ya, ini perlu kita untuk berhati-hati. Karena fitnah ini menyambar-nyambar, ya. Para sahabat saja yang keumuman mereka dijamin surga bisa terjadi perselisihan, apalagi, ya, kaum muslimin sekarang sangat-sangat mungkin dan rentan untuk terjadi perselisihan. Maka ini untuk kita jadikan ibrah, ya, agar tidak kemudian cepat mengambil dan mengiyahkan kabar apapun yang masuk ke dalam telinga kita. Sampai kita betul cek dulu, benar nggak kabar ini? Jangan sampai kabar ini adalah fitnah. Jangan sampai kabar ini adalah tuduhan. Ya, jangan sampai kabar ini adalah bohong atau dusta. Kemudian kita share kembali, akhirnya kita menyebarkan sesuatu yang dusta. Nah, ini tidak boleh. Kemudian saya mengatakan, taib, wa hum ma'adzalika la ya'taqiduna anna kulla wahidin minas sahabati, dan Ahlussunnah wal Jamaah bersamaan dengan itu, ya,
melihat bahwa terjadi perselisihan di antara para sahabat. Taib. Mereka apa? Meyakini bahwasannya setiap salah satu dari kalangan para sahabat mereka ini tidak maksum an kabaril itsmi wa saghairihi. Mereka itu tidak terjaga daripada dosa besar atau kecilnya. Artinya sahabat manusia biasa kayak kita. Tidak seperti Nabi yang maksum. Kalau para sahabat itu kadang jatuh kepada kesalahan. Hanya saja kesalahan mereka ini diampuni, apalagi orang-orang yang hadir perang Badar. Kata Allah apa? I'malu masyi'tum qad ghafartu lakum. Wahai orang-orang yang hadir perang Badar, perlakukanlah kalian sesuka kalian karena kalian sudah diampuni oleh aku, kata Allah. Ya, kekhususan orang-orang Badar. Jadi sahabat ini adalah manusia biasa yang kadang terjadi dalam sebuah kesalahan. Bal tajuzu alaihimud dzunub fil jumlati. Tetapi apa? Tetapi para sahabat ini tajuzu alaihi dzunub fil jumlah, ya. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan kemudian kebaikan tersebut menghapuskan dosa-dosa mereka secara keumuman. Artinya kebaikan para sahabat itu lebih besar dibanding kesalahannya, gitu ya. Kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan para sahabat itu lebih besar dibanding kesalahan yang dilakukannya. Walahum minas sawabiki wal fadaili mayujibu magfiratan mayasduru minhum in sadaro. Dan Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini bahwasannya keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang timbul dari mereka kalau memang muncul dari mereka kesalahan. Hatta innahu yughfaru lahu minas sayyiati ma la yughfaru liman ba'dahum. Sampai-sampai mereka para sahabat diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang ampunan itu tidak diberikan kepada selain orang-orang sesudah mereka. Li'anna lahu minal hasanati allati tamhu sayyi'at. Karena mereka para sahabat memiliki berbagai kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kejelekan-kejelekan mereka. Waqad thabata biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap dengan ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahum khairul qurun. Sesungguhnya mereka para sahabat adalah sebaik-baik generasi. Para sahabat ini sebaik-baik generasi, sebaik-baik zaman, sebaik-baik waktu adalah para sahabat. Wa innal mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi. Dan sesungguhnya satu mud, yaitu satu kepal yang mereka sedekahkan, kana afdala min jabali uhudi dzahaban mimman ba'dahum. Lebih utama sedekah mereka yang cuma satu kepal tangan mereka dibanding orang-orang setelah mereka yang berinfak emas satu gunung Uhud. Artinya keutamaan sahabat besar, ya, tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang setelahnya. Karena Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasul. Generasi yang di dalamnya ada para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Siapa generasi setelahnya? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Siapa generasi setelahnya? Tabi'ut tabi'in. Jadi 3 kurun ini, kurun sahabat, kurun tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka adalah orang-orang yang dikatakan dengan qurunul mufaddalah, atau zaman yang penuh dengan keemasan. Walaupun terjadi di zaman itu kejelekan, tetapi kebaikannya lebih banyak dibanding kejelekan. Kebaikannya lebih banyak dibanding kejelekan-kejelekannya. Dan ini tentunya telah diucapkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tsumma idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun, kemudian jika muncul suatu perbuatan yang muncul dari mereka, sebuah dosa, fayakunu qaddaba minhu, maka bisa jadi dosa itu mereka sudah bertobat darinya, au atabi hasanatin tamhuhu, atau dia melakukan sebuah kebaikan yang kebaikan itu bisa menghapuskan dosa yang telah dilakukannya. Jadi karena para sahabat ini manusia biasa, mungkin aja dia dosa gitu ya, tapi bisa jadi dengan dosa itu dia bertaubat, atau dia telah melakukan sebuah kebaikan yang kemudian kebaikan itu menghapuskan dosanya. Au ghufira lahu bi fadli sabiqatihi, atau bisa jadi Allah mengampuni mereka para sahabat yang melakukan dosa karena apa? Bi fadli sabiqatihi, karena mereka telah melakukan sesuatu yang lebih dulu mereka lakukan, yaitu Islam.
awal-awal Islam, jihad bersama Rasulullah, hijrah bersama Rasulullah, gitu ya. Maka dengan keutamaan itu, dosa-dosa yang pernah mereka lakukan bisa jadi dihapuskan oleh Allah. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi hum ahaqqun nasi bi syafaatihi, atau dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhak ya untuk memberikan syafaat atau untuk meminta syafaat kepada Allah, gitu ya, untuk diberikan syafaat itu kepada para sahabatnya. Aw ibtuliya bi bala'in fid dunya kafara bihi anhu, atau bisa jadi dosa yang dilakukan oleh para sahabat itu dihapuskan oleh Allah karena Allah telah memberikan ujian kepada mereka. Karena kita tahu ujian adalah penghapus dosa. Fa idza kana hadza fi dzunubil muhaqqaqati, apabila ini terjadi pada dosa yang muhaqqaqah, yang muhaqqaqah itu yang betul-betul hak, ini dosa mereka lakukan, itu sudah dihapuskan oleh Allah karena kemuliaan mereka, dihapuskan oleh Allah karena kebaikan mereka lebih banyak daripada dosanya, dihapuskan oleh Allah karena mereka telah bertobat darinya, atau dihapuskan oleh Allah karena mereka diuji oleh Allah dengan ujian misalkan, itu menghapuskan dosa. Kalau dosanya benar-benar dosa, fa kaifa bil umuri allati kanu fiha mujtahidin, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang mereka berijtihad di dalamnya? Paham maksudnya ya? Itu apa? Tentang terjadi perselisihan perang Jamal, perang Siffin. Jadi dengan kejadian ini jangan sampai kita kemudian termakan oleh orang-orang Syiah yang menyudutkan siapa? Muawiyah, orang-orang Syiah Rafidhah, atau orang-orang Nawasib, orang-orang para pembenci para sahabat, atau dengan orang-orang yang pembenci Ali bin Abi Thalib dari kalangan Nawasib, ya, mengatakan Ali ini adalah berhukum dengan hukum manusia, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari kelompok Ali ya, yang ada 4.000 orang keluar dari kelompok Ali bin Abi Thalib, pasukan Ali ini. Kemudian apa? Karena mereka mengatakan bahwa Ali ini tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Kemudian Abdullah bin Abbas ketika itu ada di barisan Ali bin Abi Thalib, menjadi muftinya, menjadi penasehatnya, dan mendebat mereka 40.000 orang Khawarij ini, dan mengatakan bahwasanya Allah membolehkan kita ya, bahkan di dalam masalah sesuatu yang memang bisa dihukumi oleh kita, oleh manusia. Kemudian dibawakan tentang apa? Tentang dalil terjadinya ketika terjadi dalam surat An-Nisa, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kata Abdullah bin Abbas, di sini Allah membolehkan kita berhukum dengan hukum manusia. Ya. Apa kata Allah? Wa in khiftum shiqaqa bainihima, jika kalian khawatir terjadi perpecahan, peretakan di dalam rumah tangga antara suami dengan istri, maka apa kata Allah? Fab'atsu hakaman min ahliha, utus satu hakim dari keluarga istri, wa hakaman min ahlihi, utus satu hakim dari kalangan kerabat suami. Jadi biar berunding dulu nih. Misalkan suami istri terjadi perselisihan sampai mau cerai gitu ya, karena cerai ini tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum terjadi perceraian utus dulu wali dari kalangan istri, wali dari kalangan suami, biar mereka berunding, bermusyawarah, menentukan hukum bagaimana ini. Berarti di sini kata Ibnu Abbas dibolehkan, ya, selama tidak menyelisih dalil. Jadi ada boleh perundingan dulu gitu ya. Maka kemudian kembali dari 4.000 orang itu 2.000 orang masuk ke dalam barisan Ali bin Abi Thalib. 2.000 lagi kekeh dengan pendapatnya, kemudian mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridainya. Taib. Jadi ketika kita tahu bahwa para sahabat ini mempunyai dosa dan dosa mereka pun sudah diampuni, ya, kalau mereka melakukan dosa, bagaimana dengan perkara yang mereka jatuh kepada sebuah perkara yang itu ijtihad? In asabu falahum ajron, apabila mereka benar dalam ijtihadnya mereka punya 2 pahala. Wa in akhtau falahum ajrun wahid, apabila mereka salah dalam ijtihadnya mereka mempunyai 1 pahala. Wal khata'u maghfurun lahum, dan kesalahan mereka itu diampuni. Jadi di sini Muawiyah ini mempunyai ijtihad, Muawiyah. Karena sebagian mengatakan Muawiyah salah ini, karena Muawiyah telah
telah membelot kepada kepemimpinan yang sah. Pemimpin yang sah siapa? Ali bin Abi Thalib, khalifah yang keempat. Kenapa Muawiyah membelot? Ada yang sampai mencela. Ini tidak boleh. Muawiyah di sini beliau berijtihad dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatli." Barang siapa yang terbunuh, maka kami jadikan bagi orang yang terbunuh itu wali untuk menjadi sultan, pemimpin di dalam nanti menghukumi kisos. Tapi apa kata Allah? Fala yusrif fil qatli. Misalkan ada seseorang si A mati dibunuh orang si B, maka si A ini nanti walinya, mau bapaknya mau kakaknya, ini kata Allah dia jadi sultan. Untuk apa? Untuk menghukum si B, boleh mengkisos. Maka di sini Muawiyah berijtihad bahwasannya saya ini walinya Utsman bin Affan. Saya harus menghukum orang yang membunuh siapa? Utsman. Tapi karena Ali bin Abi Thalib belum juga mengeksekusi, maka Muawiyah menahan diri untuk membaiat. Sehingga terjadi perselisihan, tapi perselisihan mereka di atas apa? Ijtihad. Ketika meninggal Ali bin Abi Thalib, naiklah siapa? Anaknya menjadi raja, menjadi khalifah, Hasan bin Abi Thalib. Tapi Hasan kemudian memberikan kepemimpinan itu kepada siapa? Kepada Muawiyah. Sampai kata Rasul, ketika Hasan dan Husain digendong oleh Rasul ketika selesai sholat, dan Rasul mengatakan, inna ibni hadza sayyid, sesungguhnya anakku ini akan menjadi pemimpin besar. Wa sayusilu baina fi'atain adimain minal muslimin, dan dia akan mendamaikan di antara dua kelompok besar dari kalangan kaum mukminin. Dan ketika itu ternyata terjadi, ya. Hasan memberikan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah, maka seluruh jazirah Arab damai semuanya. Dan makin berkembanglah Islam sampai membuka perluasannya sampai Andalus, sampai dan ya membuka ya peperangannya atau futuhatnya. Taib. Dibahas ini oleh Syekh rahimahullah taala tentang pentingnya kita untuk tidak mencela sahabat, untuk menjaga lisan kita dari apa yang telah terjadi. Baik itu Muawiyah, kelompok Muawiyah, atau Ali, kelompok Ali bin Abi Thalib, semuanya mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan yang terjadi itu karena ijtihad mereka. Itu karena ijtihad mereka, maka tidak hak bagi kita. Sampai karena pernah ada orang mengatakan, salah satu siapa ya, Islah Bahrawi kalau nggak salah. Dia pernah dalam podcast mengatakan bahwasanya ketika menyikapi teroris gitu, kata mereka bahwasanya terjadi ya pembunuhan Utsman saja itu dibunuh bukan oleh orang Kristen katanya, bukan oleh orang Yahudi. Mereka Islah Bahrawi ini apa? Untuk mengatakan bahwa saya hati-hati dengan Islam garis keras kata mereka. Jadi menyudutkan Islam. Karena yang menghancurkan Utsman ketika itu, membunuh Utsman itu bukan orang Yahudi, orang Nasrani, bukan. Itu anaknya Abu Bakar As-Siddiq katanya. Ya, padahal Muhammad bin Abi Bakar di sini walaupun terprovokasi ketika itu, bahkan beliau yang pertama memegang jenggotnya Utsman tidak membunuhnya, langsung Muhammad bin Abi Bakar ini berlepas diri ketika diingatkan tentang bapaknya Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemudian masyarakat langsung masuk dan terjadilah pembunuhan. Maka penting untuk kita menjaga diri kita ya. Jangan sampai terprovokasi dengan sesuatu, apalagi kabar berita yang belum pasti. Ya, perlu untuk kita menjaga kerukunan, ya, menjaga ukhuwah Islamiyah. Hati-hati. Taib, kita harus menjaga lisan-lisan kita dari para sahabat. Taib, itu saja dulu karena sudah adzan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.